biarkan masyarakat yang menilai. Kalian media nggak usah menilai. Hai sahabat Bangun Indonesia, selamat datang di podcast Bangun Indonesia. Gak terasa ya 2025 ini akan segera berakhir dan banyak banget hal-hal atau kejadian yang udah kita lewati nih sebagai warga negara Indonesia, ya kan, entah itu dari segi sosial, ekonomi ataupun politik. Di episode kali ini kita akan ngebahas tentang Indonesia di tahun 2025. Jadi teman-teman Bangun Indonesia atau teman-teman Gen Z, millennials, baby boomers bisa banget ikut beropini di kolom komentar. Kira-kira 2025 ini menurut kalian tuh kayak gimana sih secara ringkasnya? Kita bareng ngobrol sama Bapak Francisco selaku dari Direktur Agen Properti Indonesia. Pak, di 2025 ini kan kayaknya banyak banget bisa dibilang konflik lah ya. Betul. Di Indonesia ini mulai dari contohnya kemarin siapa sih yang nggak tahu ada demo segala macam ya kan. Tapi menurut Pak Franz sebagai pengusaha nih ya kan, 8 bulan pertama di 2025 ini apakah ada situasi atau kejadian yang emang wah ini ngaruh banget ya di kehidupan saya ya, di usaha saya ya, atau gimana? Ada gak Pak yang menurut Bapak tuh ada situasi yang wah lumayan nih kesentil nih gitu. Oke teman-teman semuanya, sahabat Bangun Indonesia, hari ini di episode khusus kali ini saya mau coba masuk terutama di segmen-segmen awal mungkin juga sampai pertengahan sebagai warga negara Indonesia lah. Sebagai teman-teman semua punya teman-teman, kita sama lah ya. Kita ingin ajak teman-teman beropini bareng tentang negara kita Indonesia 2025. Sebenarnya kalau saya pribadi ya, lepas dari Agent Properti Indonesia sebagai pribadi nih Mel, Oke. tentunya tahun 2025 ini buat saya pribadi terutama selama 8 bulan lah. Nah, selama 8 bulan ini saya melihat gitu ya, tentunya banyak hal negatif yang saya pribadi merasa sebenarnya kecewa juga sih. Oke. Ya kan, maksudnya kenapa kecewa? Karena pasti sebenarnya ada harapan kan. Dan kalau kita bicara harapan, teman-teman gitu ya, Amel gitu kan, sebenarnya berharap apa sih sama negara kita nih? Pengennya seperti apa gitu ya? Oke. Mungkin mulai dari saya dulu deh gitu. Tentunya nggak muluk-muluk kalau kita berharap sebagai warga negara bahwa negara ini bisa bisa maju gitu, Iya. ya kan? Bisa seperti negara-negara lain lah. Seperti di Amerika dengan Elon Musk-nya, seperti di China dengan ada yang katanya juga lagi berlomba dengan Amerika bikin ini, bikin itu gitu ya. Kita kalau nonton negara-negara itu tuh kayak kayak gimana ya? Boleh nggak sih kita iri gitu sama mereka gitu ya? Maksudnya, ih yang lain tuh lagi sibuk lomba gitu, bikin ini, bikin itu gitu ya. Kok kita lombanya beda gitu loh. Masih mending kalau lombanya tuh 17-an Agustus gitu ya, makan kerupuk gitu ya. Lomba balap karung gitu, masih ada nuansa positifnya gitu. Tapi kalau kita saban hari ngelihat, kalau zaman dulu masih ngelihat TV lah. Kalau sekarang kita ngelihatnya apa sih? Sosial media kan. Kita Iya. ngelihatnya YouTube, kita ngelihatnya TikTok. Teman-teman ngerasa bising nggak sih gitu? Ya kan? Ribut mulu gitu ya. Iya lagi. Saya nggak tahu salahnya salah siapa. Kalau kita mau coba beropini bebas nih hari ini gitu ya. Mungkin ada salah pemerintahnya juga. Tapi juga saya lihat, saya pribadi melihat nggak cuman pemerintah, media juga sama. Nggak usah sebut merek lah, media kan banyak tuh ya. Media mainstream lah kita sebutnya. Media mainstream yang sekarang juga kita bisa nikmati sama-sama dari gadget kita kan. Terus juga masyarakatnya juga sama. Nggak, maksudnya gini, kan kita seringkali membenturkan gitu ya. Pokoknya salah pemerintah deh. Pokoknya salah presidennya lah. Siapapun presidennya selalu, saya dari dulu saya amati nggak pernah ada satupun presiden yang nggak terima cacian makian gitu kan. Pasti ada aja. Pasti ada aja, mau itu ke-7, ke-8, ke-9, ke-6, Ya. ke-1. Bahkan yang ke-1, ke-2 aja masih diseret sampai sekarang namanya gitu Tua kan. bawah. Iya. Nah maksud saya, gimana ya, mau sampai kapan gitu ya? Kita semuanya kepengen ke sana kan. Maksudnya mau jadi negara maju, berharap begini begitu segala macam. Tapi kalau kita fokus ke tahun ini aja, saya pribadi sih merasanya
gimana ya, miris gitu Mel. Oke. Tapi untungnya ya untungnya di 8 bulan pertama aja sih untungnya. Karena setelah itu ya nanti kita bahas di segmen selanjutnya nih. Tapi saya mau dengar Amel juga nih ngelewatin 2025 itu dengan segala drama yang ada di Indonesia Mhm. sebagai Gen Z, apa yang dirasakan dan ada nggak sih momen-momen di 2025 ini yang kayaknya jadi momen icon juga Mhm. dan saat itu Amel ngerasanya seperti apa? Saya juga pengen tahu dan kita mau bahas bareng deh, Ya karena beropini bareng. kita lagi beropini bareng-bareng ya. Sebenarnya kalau aku sebagai Gen Z ya, aku tuh ngerasa sosial media sekarang kan makin wah banget kan Pak. Orang tuh gampang banget nyerap informasi padahal itu baru sekedar opini kan, bukan fakta. Jadi ketika ada berita A nih yang belum tentu benar istilahnya gitu, langsung digoreng tuh Pak. Langsung digoreng abis-abisan, langsung di blow up. Yang menurut aku tuh bentar, ini berita yang gak seharusnya ditunjukin ke masyarakat gitu loh. Apalagi untuk orang yang gak gampang nyerap informasi, main nelen gitu aja kan istilahnya. Itu malah bahaya banget. Dan sekarang tuh faktanya banyak banget yang apa ya, yang ngebuat berita tuh misalnya nih permasalahannya gak terlalu besar Pak, tapi dibesar-besarin gitu. Biar apa? Ya mungkin biar kasih makan, sorry ya, media itu sendiri kali ya. Jadi menurut aku itu lumayan bahaya ya. Apalagi sebenarnya balik lagi ke teman-teman juga. Aku mau sedikit ngasih saran dan ya tips aja sih kalau ada berita apapun itu jangan langsung main di telan mentah-mentah. Jadi kita harus tahu, kita harus cari tahu akarnya kayak gimana baru kita bisa beropini gitu loh. Sedangkan sekarang kan enggak. Apapun beritanya udah telan aja mentah-mentah. Oh iya dia orang yang kayak gini. Oh iya pemerintahnya kayak gini. Oh iya gini-gini. Itu sih Pak yang menurut aku bahaya banget di apa ya, di tren sosial media saat ini. Yang nggak tahu ya kalau menurut teman-teman gimana ya, ini menurut aku sebagai Gen Z yang memang penikmat sosial media, tapi bahkan kalau misal kita mau menghindari berita-berita yang nggak enak, itu kan muncul semua tuh di FYP, entar aku dapat dari, berita ini berita ini berita ini. Kita harus nyaring dulu kan, ini yang mana sih berita yang benar gitu, yang nggak benar malah di-blow up, yang benar malah ketutup, istilahnya gitu. Itu sih Pak kalau dari Oke aku. menarik nih. Kita coba urutin ya dari awal tahun 2025 lalu nanti kita coba bahas-bahas bareng, kita beropini bareng sampai Agustus dan setelah Agustus baru nanti kita lihat kira-kira negara ini masih ada harapan nggak? Ngeri Waduh, banget ya. berat ya berat Iya. ya. Jadi kalau saya lihat sih memang di awal tahun aja sejak perubahan pergantian kepemimpinan kan kebetulan kan memang kan ganti presiden ya. 2024 lalu ke 2025 gitu ya dari, Joko Widodo ke Prabowo Subianto kan. Nah dari situ aja kalau saya sih ngerasanya, udah kayak kayak nggak pernah selesai gitu, ya kan. Maksudnya nggak Mhm. transisinya, konsolidasinya tuh kayak nggak pernah selesai. Selalu aja ada sisa-sisa masa lalu yang herannya itu rame terus gitu ya. Dan memang, kita punya masyarakat juga mungkin, society juga atau kebiasaan kita gitu ya yang selalu aja digoreng, nggak pernah habis gitu ya, jadi Mhm mhm. pembicaraan warung kopi atau juga warung sosial media dan sebagainya. Dan lalu saya ingat atau ada momen 2 ya, saya lupa yang mana duluan, mungkin nanti boleh diingetin ya. Waktu itu ada antara Indonesia Gelap atau Kabur Aja Dulu Oh waktu itu iya, ya. heeh. Mana yang duluan tuh, ingat nggak? Kayaknya Kabur Dulu aja Kabur ya, aja dulu deh, yang Kabur Dulu viral banget aja, sih. Kabur Dulu aja Iya ya, kabur dulu aja. gitu kan. Nah kalau kalau Amel ngelihatnya saat itu pas lagi rame-ramenya begitu tuh, gimana tuh? Pertama aku juga sempet, iya kali ya gitu loh, sempet terlintas Ya, kayak apa gitu. kabur aja gitu ya? Nah cuman kan mau kemana dulu nih Oh kaburnya iya. ya kan, mau kabur kemana maksudnya nggak langsung lingkup besar mau ke luar negeri gitu, aku Oke nggak langsung oke. punya ke arah sana. Ini kan Oke kabur oke. aja dulunya tuh udah lo kerja aja di Iya Jepang, di iya Jerman gitu iya kan. iya. Cuman aku tuh mikirnya, oh kabur aja dulu mungkin aku lebih ke jangan terlalu stuck di zona aku kali ya. Oh Oh jadi bukan oke. yang ke arah sana enggak. Oh gitu? Heeh, jadi aku Oke. ngerasa kayak misalnya nih aku, ya ini menurut pribadi aku Iya ya. iya. Aku kayaknya butuh space deh untuk beberapa bulan ini. Mhm. Maksudnya aku butuh konsentrasi untuk upgrade apa sih yang harus aku mulai lagi, apa sih yang harus aku buat lagi gitu. Jadi kadang kalau misalnya aku butuh fokus, aku harus, eee, nge-set boundaries dan aku harus nggak terlalu banyak orang, istilahnya aku harus menyendiri. Jadi tuh aku harus gimana ya, kabur aja dulu ya, kayak aku keluar rumah dulu deh untuk Oke. ngekos. Itu contoh kecil Oke ya, oke. contoh kecil. Karena menurut aku I need space Oh gitu. oke. Bukan yang
ya udah kabur aja kemana-mana ke Jepang, ke Jerman. Mohon maaf saya nggak bisa bahasa Tapi Jerman. waktu itu bahasannya kan ke arah sana kan? Iya, cuman Eee, aku berpikirnya kabur aja dulu. Oh kayaknya bukan kabur aja dulu ke sana deh oh gitu. oke, Aku secara nggak. pribadi nangkepnya gitu ya? Heeh. Cuman aku Oke, tahu yang lagi viral kan kabur aja dulu ke luar ke negeri. luar negeri, Iya, kalau itu aku ya, nggak mungkin ke arah sana, karena aku mikir, oke, ya gue ke luar negeri juga udah apa, aku mending upgrade skill aku yang ada di sini. Aku mending fokus skill yang aku punya, dan aku bertahan di sini, dan aku kembangin di sini. Karena mmm, menurut aku gini ya, kalau emang lo bervalue, kalau lo punya skill, kalau lo emang jago, lo mhm, tahu celahnya gimana, ngapain mesti kabur gak sih? Kalau menurut aku mmm, ya, mhm mhm mhm. kenapa kita nggak berusaha untuk maju, ya di sini aja gitu, di tempat Mhm, kita. Kalau menurut aku ya. iya iya iya. Kejauhan sih kalau ke sana. Tapi Memang it's sih okay. sebenarnya kalau hashtag yang itu ya kabur dulu aja itu juga sebenarnya saya sempet lihat banyak konten kreator juga yang nge-counter sih, ya Mhm. kan. Maksudnya nggak sependapat gitu ya, dan saya pribadi nggak tahu juga itu sebenarnya, apakah memang itu organik atau by design. Ya, kalau kalau kita ngomongin gitu kan mungkin udah agak nyenggol-nyenggol politik juga ya. Maksudnya Oke. gini, apakah itu memang gerakan organik? Apakah itu adalah hashtag yang organik? Atau by design ada yang memang pihak tertentu yang ngerancang atau apa supaya negara kita ini chaos terus? Saya pribadi nggak tahu. Kan banyak juga teori konspirasi atau apa, Oh, lalu ngerti. peran buzzer atau ini oposisi atau apa, Mhm, nggak tahu persis mhm. gitu. Cuman saat itu, terbilang sih cukup berhasil ya. Cukup berhasil bikin chaos, bikin rame, Banget. walaupun nggak semuanya main sosial media, tapi sekarang ini kan generasi muda. Mhm, Ya kalau mhm, kita tarik maju ke Agustus, gerakan muda, gerakan anak-anak muda, mhm. ya kan? Lalu juga ya Indonesia Gelap lah segala macam yang kemudian lebih dieksploitasi lagi sama media mainstream, karena media mainstream juga sekarang banyak yang memang beda sama zaman dulu tahun 90-an, zaman-zaman saya dulu masih Mhm. main ya di SMA ya, sekolah. Maksudnya, kalau dulu kan berita itu netral banget gitu ya. Orang bawain berita juga nggak ada yang dramatis gitu Nggak kan. menjurutkan ke satu pihak kali. Betul, pokoknya netral deh kalau dengerin radio, Mhm, kalau mhm. lihat TV, berita segala macam itu ya ngebawainnya juga nggak yang tendensius gimana gitu loh, nggak menyerang begini, nggak memberikan opini bahkan, bener-bener ngeberitain aja gitu, Mhm. ya kan. Jadi, eee, penilaiannya diserahkan kepada publik yang menilai. Tapi kalau sekarang kan udah pro kiri, pro kanan, segala macam gitu ya. Jadi sengaja berita tuh sekarang jadi kayak sinetron. Kalau Ada menurut kalau skenarionya ya. menurut saya bukan masalah skenarionya ya, tapi lebih kayak mainin drama gitu loh. Yes. Berdrama di situ gitu loh, ya kan. Nah sehingga, makanya kenapa episode ini kita mau bikin sebenarnya kita mau ngajak teman-teman beropini juga. Seperti apa sih ngelihatnya? Karena ya dalam 8 bulan pertama tahun 2025 saya pribadi merasa bising banget. Mungkin kan apakah saya terlalu banyak ngeliatin berita juga, jangan-jangan komentar dan sebagainya. Tapi itu penuh banget Mel, penuh banget. Mhm, 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 Facebook, Instagram, YouTube gitu ya. mhm. Ya selain juga ada masalah judul juga banyak juga di komentar gitu ya. Cuman maksudnya kayak ini jadinya mau dibawa kemana sih? Ya kan? Ya kayak kabur dulu aja, saya pribadi nggak sependapat tuh ya dengan Iya. dengan dengan slogan itu gitu. Ya maksudnya apa ya negara kita ini sudah se-hopeless itu gitu. Ya kan? Tapi kalau balik lagi kalau kita ya mungkin kalau kita ngomong di dunia nyatanya, ketemu sama orang kita tanya sih juga belum pernah survei juga. Cuman kalau Mhm, balik lagi kalau kita ngelihat komentar para netizen yang saya juga nggak bisa bandingin, mhm, nggak bisa mhm, bedain, mhm. dia itu akun asli apa enggak, apa dia robot buzzer atau enggak. Cuman kemarin ada yang nyangkut kita punya komentar, apa, di YouTube channel kita ada yang nyangkut juga ya Mhm. kan. Akhirnya saya jadi berpikir, kayaknya yang komentar ke ya akun YouTube kita memang bukan buzzer, mungkin orang biasa juga. Mhm, mhm, Tapi udah segitunya terkontaminasi sama pola-pola komentar netizen yang nggak tahu itu bener netizen ataupun buzzer, mhm. sehingga bahasanya tuh apa tau nggak? Oligarki, Oke. ya kan? Terus keberpihakan dan sebagainya. Itu kan udah jadi produk sosial media. Itu udah kayak kayak dicetak sama pihak-pihak tertentu yang saya nggak tahu siapa, bisa jadi pemerintah, bisa jadi oposisi, bisa jadi teori konspirasi lain yang kita nggak tahu, ya kan? Mhm. Dan nggak ada jadi seolah-olah nih ruang publik kita itu bising, kotor,
dan semuanya jadi ya mentang-mentang memang bebas berpendapat, nggak bisa, sulit sekali berpikir kritis, nggak bisa ngerem segala macem, Mhm. ya kan begitu mudahnya memberikan suatu paradigma yang, "Yaudah kita kabur dulu aja yuk." Oke ngerti. Ini aku Paham ya? heeh, aku justru baru ngepas Pak Frans bilang, ini sesuatu yang organik kah atau emang ada By design, by design, oknum tertentu yang emang, kayak kita harus viralin deh soal ini gitu kan. bisa jadi. Iya, maksudnya aku baru kepikiran gitu kan. Tapi yang jadi pertanyaan di sini, apa yang ngebentuk media sekarang ataupun dari situasi yang terjadi banyak banget konflik itu, kenapa kita dalam media ini lebih ke arah sana, menyudutkan untuk apa ya istilahnya tuh, kenapa lebih kita didorong untuk wah berantem sana sini, opini sana sini daripada sesuatu hal yang tenang-tenang aja gitu loh, Pak. Salah satu unsur yang menciptakan situasi itu adalah keuntungan. Meskipun ada banyak unsur lain. Kita bahas dulu yang keuntungan deh, ya. Keuntungan ini luas, bisa keuntungan satu pihak. Misalkan kita bicara keuntungan media, algoritma, traffic. Mhm. Kita tahu banget banyak media TV yang akhirnya tutup usaha kan. Sebelum zaman, maksudnya gini, dulu, nggak enak lah, nggak usah sebut merek lah. Oke. Dulu stasiun stasiun TV tuh banyak banget. Waktu kita masih main TV belum sosial media, saya ingat banget TV-TV tuh kita cari UHF berapa frekuensi gitu ya. Mmm. Udah nggak ya? Udah nggak. Enggak. Makanya aku nanya Zamannya nih udah berubah. apakah you know that? Dulu kan TV kan TV analog, nyari nyari frekuensi gitu loh. Mhm mhm Setiap mhm. kali ada stasiun TV baru tuh, waktu zaman saya nggak tahu teman-teman gitu ya, kita nyari gitu, "Wih ada stasiun TV baru, wih seru," gitu. Aduh, ini I'm 20. Nah, udah nggak ngerasain nih, ya kan. Sekarang kan kalau kita mau cari apa gitu ya, kita tinggal YouTube cari gitu. Mhm Kalau mhm. dulu kan nyari frekuensi gitu. Dan itu udah jadi mainan tersendiri gitu kan. Nah, maksudnya balik lagi nih, kalau kita bicara media sekarang yang udah ngejarnya algoritma dan memang ke sana ya, suka nggak suka bahkan Oke. media-media besar gitu ya. Mhm Dan mhm. itu membuat saya pribadi nggak tahu teman-teman gitu ya. Terus terang saya nggak terlalu suka. Saya lebih baik kembali ke masa lalu yang mana berita Mmm, itu netral gitu ya. loh. Jadi kita bisa dapat benar-benar informasi yang objektif ya. Biarkan masyarakat yang menilai. Kalian media nggak usah menilai gitu loh. Ya kan? Karena kalau ketika kalian menilai, kalian tuh nggak objektif lagi gitu loh. Dan kita butuh yang sebenarnya objektif. Nah, itu menciptakan kebisingan karena sekali lagi apa? Karena kalian ngejar algoritma kan, nggak Mmm, kepengen usahanya tutup. Jadi itu keuntungan yang pertama, tapi saya nggak bilang itu memang salah si media juga. Banyak banyak ruang publik itu kan banyak yang bertanggung jawab. Nggak cuman pemerintah, nggak cuman media, tapi juga netizen segala macam dan saya jadi semangat kayak gini kenapa? Karena kita nih kan hidup di Indonesia. mhm. Kalau misalkan kita sebagai warga negara Indonesia nggak merasa punya kepedulian gitu ya, ya kasarnya nih, ya lu orang aja yang pergi dari sini gitu, jangan ngotorin negara kita gitu loh. Ya kan kita Mmm, masih pengen hidup di sini gitu. Masih mhm. pengen menikmati negara ini dengan anak cucu kita, bangun usaha, berhasil, lepas tantangannya seperti apa. Nah jadi sebenarnya kita punya tanggung jawab kan, ya kan. Nah itu keuntungan dari sisi media. Ya mungkin juga ada keuntungan dari sisi entah itu, ini kalau ngomongin teori konspirasi gitu ya. Mhm. Kan tadi kan kita bicaranya kekisruhan itu tuh apa sih? Ya kan, apakah organik, apakah by design, hashtag-hashtag itu, ya kan, lalu diviralkan dan sebagainya, Mhm. ya kan. Eee, ya bisa jadi pemerintah, bisa jadi oposisi, bisa jadi orang yang nggak suka karena Prabowo menang dan sebagainya, ya kan, kalau kita ngomongin politik, Mhm. ya kan. Juga bisa kalau teori konspirasi, ada asing, peran asing masuk supaya negara kita apapun itulah, Mhm. ya kan. Tapi pertanyaan ini, kita bisa konten nggak supaya itu nggak kemana mana? Mmm. Konten dalam arti gini, ketika memang ada gerakan yang mengganggu stabilitas. Sekarang produk produk bukan produk stabilitas ya, ketika negara stabil, yang nikmatin siapa sih? Itu dulu deh, Ya kita-kita juga. kita-kita juga kan. Iya iya. Tapi Pak, ini kan maksudnya media ini kan berarti sangat-sangat powerful kan? Dia Betul, bisa media tuh sangat powerful. mhm. Kenapa, aku nggak tahu ya ini kekuatannya di mana, cuman kenapa dari pihak atas yang sangat-sangat powerful, lebih powerful dari Pemerintah media misalkan, heeh, pemerintah, oke, tidak menghentikan hal-hal yang ngebuat ricuh gitu? demokrasi. Demokrasi itu sesuatu yang sensitif dan ya sensitif, ya kan. Dan yang paling sensitif terhadap satu kata demokrasi itu adalah pemerintah.
Karena selalu yang dipakai adalah, ini kan negara demokrasi, gue kan bebas berpendapat, ya Oke. kan? Pers kan nggak boleh dikekang, segala macem. Saling sandra. Tapi Mmm. kalau saya pribadi sebagai warga negara, saya melihatnya adalah, saya mau lempar lagi nih ke teman-teman nih. Ini edisi episode kita untuk Iya beropini iya. secara bebas ya. Sebagai warga negara Indonesia. Kesempatan kita untuk berdemokrasi sekarang, untuk berekspresi gitu loh. Oke. Ya kan? Ini tanggung jawabnya siapa? Mhm. Kalau saya nggak setuju, itu semua hanya diserahkan ke pemerintah. Karena kalau kita lihat, yang bikin chaos itu banyak. Yang tadi, keuntungan tuh bukan cuma media cari untung. Ya kan? Selain unsur keuntungan, sebenarnya ada unsur lain kalau menurut saya. Apa tuh, Pak? Hasrat untuk beropini secara bebas juga menjadi salah satu alasan kenapa kisruh ya. Iya sih. Saya generasi, kalau milenial tuh apa? X. Generasi X mungkin ya? Sama ya, generasi X, generasi milenial yang Mhm. memang mengalami tahun 90-an, zaman sebelum adanya gadget, zaman ketika internet itu masih lemot, ya kan? Kalau nyalain komputer masih yang nunggunya lama banget gitu. Ada suara-suara tut titut gitu, kira-kira Mhm. gitulah. Masih floppy disk. Floppy disk itu apa Nah, sih? tuh nggak tahu sekarang floppy disk. Oh, Zaman sebelum CD tuh floppy disk tuh yang masih bisa dibuat kipas-kipas gitu. aku 99 baru brojol ya guys ya. Oke, nggak apa-apa, it's okay. Maaf Bukan salah banget. Amel juga, ya kan? Oke. Iya maksudnya, Oke. eh teknologi itu berkembang begitu cepat. Handphone, Mmm. ya kan, dari Nokia, Sony Ericsson, seharusnya pakai itu semua tuh, Iya. ya kan? Dulu dulu moto-moto aja udah happy, Mhm ya. mhm. Sekarang kita surfing terus, browsing, ya kan? Mhm mhm. Jadi interaksi berubah segala macam, sehingga memang harus diakui kita ini masyarakat yang belum dewasa terhadap gadget, ya kan? Bahkan mungkin, sorry to say, ini bebas dong berpendapat ya. Mhm. Kita ini belum dewasa di dalam berdemokrasi, belum dewasa dalam berpolitik. Bahkan sorry to say, mungkin kalau saya ya kita semua punya hak untuk Mhm. Iya. berpikir kritis ya, menyampaikan opini kritis. Bahkan senior-senior politik kita juga banyak yang belum dewasa dalam berpolitik, dalam menunjukkan, mempertontonkan di atas panggung, ya. Ketika mereka dikasih panggung, dikasih mic, mereka nggak mendidik. Mereka mempertontonkan secara vulgar demi nafsunya mereka, demi keuntungan mereka gitu ya, untuk mendapatkan suara dan lain sebagainya. Mereka nggak sadar mereka ditonton orang. Dan efeknya apa? Mmm. Nah, ini bagian dari curhat sebenarnya sebagai warga negara Indonesia yang Oke. kepengen negaranya tuh maju. Saya yakin kita nih bisa ngalahin Singapura, bisa ngalahin Malaysia, bisa lebih unggul dari China, saya yakin. Cuman problemnya itu tadi. Nah, ketika silent majority ya, saya pengen mengajak silent majority juga untuk berani bersuara. Kalau lu orang berpendidikan, lu ngomong dong di sosial media, lu jangan diem aja, Iya. ya kan? Mhm. Supaya ada yang counter gitu loh. Supaya kebisingan itu tuh, nah di sini mungkin saya mau ngetek juga ya, salah satu yang saya appreciate positif, Mas Prabu dengan Iya. channel YouTube-nya. Mhm. Saya angkat topi, saya nonton channel-channel Anda dan itu bagus. Mhm. Harus lebih banyak orang yang seperti beliau. Nggak harus bisa punya segala macam settingan, tapi ketika ada komentar gitu ya, nggak perlu berbalas komentar, tapi kita membiasakan berkomentar yang proper. Kemarin ya kita nge-scroll Mhm gitu ya, mhm mhm. sosial media, lagi bahasnya tentang waktu itu kalau nggak salah apa ya, eee, jadi ada kayak semacam pohon yang, di dalam tabung, apa ya, jamur bukan jamur sih, kayak fungi gitu ya. Pokoknya dia dia di dalam tabung, dia menciptakan oksigen, jadi bisa taruh di mana-mana. Mungkin tahu nih, kru-kru pada tahu lah, ya kan. Ya itu contoh, Oke. terus ketika kita ke kolom komentar, ngomonginnya politik coba, kagak nyambung. Jaka Mmm. sembung bawa golok, ya Tet. lanjutin sendiri, iya kan? Oke. Enggak, maksudnya mungkin itu buzzer mungkin gitu ya, tapi saya yakin akhirnya kan ada yang kebawa, ya kan? Mmm. Selalu ada buzzer, tapi selalu ada yang kebawa. Nah, buzzer itu sebenarnya bisa dikonten ketika lo orang nggak ikut kebawa gitu loh, ya kan? Dan saya lihat kan reply-reply-nya banyak banget. Apa ya semuanya buzzer? Apa nih kita masyarakat buzzer emangnya? Enggak kan? Nah, maksudnya kita kan punya tanggung jawab di situ. Saya sampai sempat komentar, "Lo orang nggak malu ya sama negara tetangga ketika ngelihat komentar lu Mhm. cuman bisanya tuh pesimis semua," gitu loh. Iya. Mhm. Ya kan? Ini masih curhat nih, ini sangat bertenaga nih gitu loh. Karena maksudnya gue nih pengen hidup di Indonesia yang maju,
yang berkembang. Dan gue tahu bisa, kita nih bisa gitu loh. Kita banyak orang pinter. Lu tanya Yohanes Surya deh, masih hidup kan, profesor kan. Hmm. Dia orang bawa banyak anak-anak Indonesia dari Indonesia Timur, dan itu menang Olimpiade Fisika semua. Tapi kemudian ketika mereka menang, lu orang dengan gampangnya ngomong apa? Lu nggak usah balik ke Indonesia, lu aja yang pergi. Ya kan, jangan ngajakin orang-orang untuk Iya. nggak ngembangin negara kita, ya lu aja gitu loh. Iya kan? Nah, nggak tahu nih kalau Gen Z gimana gitu. Coba komentar deh. Enggak, aku balik lagi yang aku bilang tadi, Pak. Maksudnya aku pas ada berita viral yang soal kabur aja dulu, Iya. aku bahkan mikirnya enggak, kalau kita kabur ke sana, ya buat apa? Kan skill orang beda-beda, Ya, nggak itu bisa betul. disamaratakan. Itu betul. Kalau misalnya contoh, aku kabur ke Jerman, yang katanya ya negara maju, Jerman, Jepang lah, bla bla segala macam gitu kan. Oke, skill apa yang aku bisa kasih ke negara itu atau ke perusahaan yang aku kerja di tempat sana? Ya, Kalau misalnya aku punya skill A, terus yang dibutuhkan skill B, betul. loh beda, ngapain aku kabur ke sana? Yang ada aku Betul. malah jadi apa aku di sana gitu Betul, istilahnya. betul, Mending betul. aku udah tahu skill aku apa, aku kembangin di sini, ya udah aku fokus di skill yang aku sekarang. Soal ada tantangan atau enggak, ya namanya ngejar mimpi kan pasti ada struggle, ada tantangan yang emang harus kita telan semuanya kan kalau kayak gitu. Betul. Betul. Iya, jangan FOMO deh kalau dengan hal-hal yang menurut aku, ini yang benar-benar aku tuh agak sedikit gimana ya? Ya jadi agak bersemangat ya sama ya. Betul. Kadang orang tuh langsung nelen berita itu tuh langsung, oh iya dia kayak gini, oh iya Betul. pemerintah kayak gini. Dan Ya, langsung nerusin juga. iya terus main langsung beropini gini-gini. Aduh sabar deh, mending lo rangkum semuanya dari berbagai sisi baru berhak beropini gitu kan. Jangan main ini ya, apa namanya, opini gak jelas main lo share. Apalagi nih yang paling bahaya nih Pak, kalau misalnya punya followers yang banyak ya, Gen Z atau apapun itu di TikTok, di Instagram, terus main ngeluapin gitu aja emosinya. Lah fansnya pada ngikut Pak. Betul. Iya kan, apalagi lo tuh yang punya followers banyak tuh punya power loh. Powernya itu mau kayak gimana? Mau, ya istilahnya mau ke negatif apa positif. Jadi kalau menurut gue, kalau menurut aku, kalau punya power jangan main asal bersuara. Karena itu ngaruh ke semuanya, ke followers itu. Betul. Kita kadang harus nyaring atau apa ya harus nyaring dulu deh informasi yang mau kita luapin di sosial media gitu. Betul. Ya itu sih. Nah, terus ada satu kejadian Mel, saya ingat banget ya. Di salah satu komentar di Facebook lah, kira-kira gitu ya. Yang intinya akhirnya karena mungkin waktu itu ke bawah suasana gitu ya. Jadi saya bilang, saya memberikan komentar kurang lebih kayak gini. Enggak lah, mendingan usaha di Indonesia, ya kan? Oh, saya ingat ada waktu itu ada postingan, pokoknya salah satu anak negeri kita di luar negeri yang berprestasi bagus, dan ya itu tadi disuruh sama mereka tuh, ya, lu nggak usah balik ke Indonesia, lu di sana aja, lu akan lebih dihargai di sana, kira-kira gitulah, ya kan? Ya. Nah, terus ya karena gatal kan, komentar juga, ya kan? Saya bilang, jangan bro, lu balik aja, gitu. Lu balik, lu bikin usaha, ya kan? Pokoknya bla bla bla. Kita encourage dia supaya positif di sini aja di Indonesia. Dibalas gitu ya. Ya udah siap-siap aja. Apa namanya? Pajak lah apa segala macam bla bla bla. Pokoknya yang jelek-jelek semua keluar dah tuh, ya kan? Ya makanya saat itu saya mikir gini Mel, teman-teman ya. Ini yang balas ini sebenarnya ini siapa ya? Apakah memang ya saya juga nggak ngecek satu persatu ya. Ini akun-akun ini gimana gitu loh. Tapi poinnya gila ya. Sampai kayak begitu ya. Semarah itu ya. Iya, maksudnya senegatif itu gitu ya. Dan mudah-mudahan itu buzzer, mudah-mudahan. Oke. Ya kan? Tapi kalau itu bukan buzzer, kalau itu adalah orang-orang biasa, para netizen yang memang terlalu banyak kuota mungkin, kurang kerjaan mungkin, ya kan? Sampai sempet begitu gitu loh, ya kan? Tapi kan paling enggak kan pasti selalu ada efek samping ya teman-teman ya. Maksudnya ketika ada yang negatif-negatif begitu kan ada yang ngikut tuh. Betul. Ya kan? Akhirnya menciptakan gelombang yang kalau menurut saya jadi nggak bagus. Nah di situ waktu itu saya mikir gila nih kalau misalkan sampai tetangga ngelihat kita, negara-negara lain ngelihat kita, diketawain gak sih? Kita sebagai warga Indonesia ya Pak, yang Bapak bilang tadi, kalau kita ngejelekin negara sendiri, negara tetangga malah ngetawain yang Bapak bilang kan, kayak harusnya kan
kita nutup aib negara kita sendiri gak sih? Betul. Bukan Gak usah malah diumbar. dikasih lihat di ruang publik gitu loh. Ya, lu orang boleh kecewa sama pemerintah, sama negara ini dan sebagainya, ya kan? Tapi nggak gitu juga caranya. Lu mau kemana kalau negara ini bubar? Emang enak, ya kan? Mungkin yang kayak begitu tuh mungkin perlu nyobain ikut negara yang lagi perang mungkin ya. Tapi nggak usah bawa perangnya ke sini, lu kesana aja, lu cobain aja sendiri. Ya kan, kalau berantakan kayak gitu kayak gimana gitu loh. Nah itu poinnya lah, ya kan? Ya kemudian juga kan selain kabur dulu aja ya, ada juga Indonesia gelap, ya kan? Lalu Indonesia cemas segala macam. Ya gini, poinnya gini. Saya pribadi ya, Mel, nggak tahu kalau Mel nanti saya pengen denger juga dari Gen Z gitu ya. Saya nggak terlalu peduli siapa presidennya loh. Iya lagi. Maksudnya gini, memang kadang-kadang kita pro sama yang kanan gitu ya, kadang-kadang kita pro sama yang kiri gitu. Tapi saya nggak terlalu gitu peduli gitu loh. Kenapa sampai kayak jadi kelihatan banget kan ya orang-orang politik nih, kalau kita boleh komentari mereka, lo orang haus kekuasaan banget sih, lo emang nggak bisa cari duit kalau nggak di parpol gitu ya? Kalau nggak di atas kekuasaan lo nggak bisa cari duit emangnya? Wah. Iya maksudnya apa yang mau dipertontonkan gitu loh. Iya kan? Ya itu kalau dari sisi orang-orang politik ya. Ya cuman balik lagi nih. Kalau kita bicara kayak Indonesia gelap, Indonesia cemas, itu kan memang nuansa politiknya kuat banget. Ya kan? Tapi dari arah sana kan yang horizontal, yang di akar rumput, semua kan saling saut menyaut ya. Nah maksud saya gini, balik lagi kalau kita bicara tentang bagaimana kebisingan ini, sosial media ini, ruang publik ini, siapa yang bertanggung jawab? Saya nggak setuju kalau itu cuma pemerintah. Betul. Saya nggak setuju kalau itu cuma media. Itu tuh tanggung jawab kita bersama. Dan kalau selama ini yang paling kenceng kan suaranya kan mengatasnamakan rakyat. Rakyat yang mana nih? Ya kan? Selalu yang diserang kan pemerintah. Ya kan? Saya lagi nggak bela pemerintah. Saya cuma lagi nyari artikel atau komentar yang nyerang masyarakat gitu loh. Paling nggak masyarakat ke masyarakat gitu loh. Karena apa? Kita bagian dari tanggung jawab itu juga harus diakui gitu loh. Ya kan? Nah cuman belum ketemu tuh. Yang enggak nih sebenarnya kita juga yang salah nih. Ya mungkin karena suaranya terlalu kecil. Iya lagi. Sehingga nggak kebaca mungkin. Ya kan? Padahal itu tanggung jawab kita bersama. Nah nggak tahu nih kalau kira-kira pandangan Gen Z di masa itu ya kan, di tahun saya bulan apa saya agak lupa gitu ya, yang kabur dulu aja, lalu Indonesia gelap, Indonesia cemas, diamplifikasi oleh para media mainstream kan gitu. Sekarang kan gitu. Jadi materinya datang dari sosial media, bukan dari mereka. Kalau zaman dulu kan para jurnalistik itu yang membangun materi. Kalau sekarang enggak. Ada juga yang masih seperti itu, tapi banyak juga yang organiknya itu datangnya dari sosial media, dari kalangan akar rumput, lalu diangkat sama mereka. Artinya mereka punya tanggung jawab mengamplifikasi itu. Yang tadinya mungkin cuma tahu beberapa orang, tapi karena mereka angkat, semua tahu, semua ngomongin, dan bisa jadi menjadi efek domino berkepanjangan, ya kan? Nah kalau Gen Z gimana ngelihatnya? Kalau dari aku ya, jujur, aku pasti kalau nih pemilihan presiden aku akan lihat siapa sih calon-calonnya. Ya. Terus yang menurut aku, oh oke, ini menurut aku nih pengen pilih ini karena ada berbagai macam faktor yang aku mau. Cuman aku tidak mengurusi dalam cangkup besar nih. Karena aku sibuk dengan urusan aku pribadi. Iya pasti. Kalau aku, jadi dalam artian gini ya, aku pribadi nggak mau terlalu mikir jauh dulu. Gimana ini negara ini harus berkembang, presiden ini harus kayak gimana. Kalau aku lebih fokus apa ya yang harus aku upgrade untuk nextnya. Seenggaknya aku ambil dari cangkup kecil dulu deh. Aku punya social media, apa ya yang ngebuat yang bisa, istilah gini loh, apa yang bisa aku kasih ke followers aku atau ke orang yang ngikutin aku biar mereka tuh dapat manfaatnya. Ini terlalu naif sih, cuman kayak ketika dia ngunjungin profil aku tuh iya ya, harusnya kayak gini ya. Ada sisi positif yang dia dapetin. Karena kalau aku pikir-pikir lagi ya, ngapain aku main sosial media kalau cuman ya
Ya kalau having fun Joget-joget. ya maksudnya it's okay lah ya, itu terserah gitu. Cuman Eh. aku pribadi, kenapa ketika aku punya suara, ketika aku punya sedikit power, kenapa nggak aku share aja pendapat aku yang menurut aku, Setuju. "Oh, ini bisa loh ngebuka pikiran mereka." Betul. Jadi aku nggak mau terlalu ke lingkup besar nih, politik dulu lah, Iya. negara. Cuman aku akan bangun di circle aku yang kecil. Iya. Jadi itu ternyata akan berpengaruh ke pola pikir mereka, Iya, akan betul. ngebuat mindset mereka tuh, iya loh kayak gini loh, harus ada perubahan sedikit loh dari sisi aku kan sebagai cewek tuh harus kayak gimana sih? Iya. Harus apa sih? Harus do something big Betul. apa sih gitu loh Pak. Betul, Jadi aku betul. nggak mau mikir terlalu, wah perkembangan negara nih, enggak, aku ngambil Iya, dari iya, lingkup iya. kecil. Ya sebenarnya memang gini, saya sih setuju aja kalau media sosial, kalau internet itu nggak usah yang terlalu serius-serius banget. Kan ada yang beropini kayak gitu ya. Iya. Ngapain sih serius-serius banget gitu ya? Setuju sih, maksudnya gini, kadang memang kita memang butuh rehat juga ya kan. Nah cuman kan sekarang balik lagi, semua udah mixing di dalam sosial media, di dalam internet. Apapun kita mau cari ada, yang negatif ada, yang positif ada, berita semua di situ diangkat. Pokoknya udah kayak roller coaster lah gitu ya. Nah menarik sih kalau kita bicara tentang media sosial kita, ruang publik kita ini mau dipakai buat apa, apa yang bermanfaat, apa yang enggak dan lain sebagainya gitu ya. Dan saya setuju banget, kalau saya mungkin lebih pro sosial media atau ruang publik itu memang sebaiknya lebih banyak, harusnya ya, opini pribadi lebih banyak diangkat yang memang positif, yang memang produktif, yang bisa membuat orang terinspirasi, termotivasi. Itu pun bisa jadi entertain juga sebenarnya, ya kan Iya. sekarang banyak banget podcast segala macam gitu ya. Ya kalau tadi saya sempat nyinggung soal joget-joget apa segala macam gitu. Bukan nggak boleh sih, boleh-boleh aja kita ngikutin tren apa segala macam gitu ya. Cuman balik lagi, saya nggak tahu kira-kira teman-teman netizen Gen Z segala macam gitu yang sama lah Gen X segala macam, kepengennya ruang publik ini kayak gimana sih, ya kan? Yang nanti dampaknya ke masyarakat kita, ke negara kita, ke bangsa kita gitu ya, dalam perjalanan ke depan itu gimana? Nah, kalau tadi bicara joget-joget nih, banyak kan ya sekarang ya viral joget-joget gitu ya. Sampai ada yang ya mungkin tahu lah, cari makan dari joget-joget gitu, ya kan? Ya, terus juga kita punya budaya yang sebelum-sebelumnya itu ya, mungkin nggak tahu, kata orang katanya, ya hidup ini udah keras, udah capek. Iya. Jadi bercanda-bercanda aja. Iya. Saya sebenarnya juga senang juga stand up komedi apa segala macam gitu ya. Menurut saya kayak stand up komedi, komika itu positif. Yes, Itu entertain, positif, kreatif, betul. dan inovatif. Ya mereka hebat gitu ya. Apalagi stand up komedi yang nggak cuman bisanya ngerosting aja. Ya, karena butuh kejeniusan tersendiri tuh. Ya kan? Memang banyak aliran ya, ada yang ke politik apa segala macam. Nah, justru itu jenius gitu ya. Terutama kalau cuman ngerosting dong menurut saya sih kurang sih. Iya. Ya kan? Nah, cuma maksudnya gini, poinnya gini, bukan mau ngomongin komikanya, tapi ada balik lagi ruang publik ini yang akses sekarang ini banyak banget teman-teman. Iya. Anak-anak kita gitu ya. Saya sih, kalau Amel mungkin belum. Ya maksudnya generasi-generasi baru gitu loh. Ya kan kalau tadi Amel sempat bicara tentang tokoh publik kan. Yang punya follower banyak, Iya. ya kan? Berarti kan apa? Saya mau ngetek lagi nih, ada yang namanya kita panggilnya apa ya? Kogema lah mungkin ya. Kogema mungkin. Oke. Kogema. Astronaci ya kan. Saya pernah nonton salah satu episodenya dia yang lagi ngebicarain YouTuber yang lagi fenomenal masih muda itu. You know who. Yang intinya dia bilang gini, kita ini punya tanggung jawab moral. Kita punya tanggung jawab etik di depan masyarakat, di depan panggung. Dan saya setuju banget gitu ya. Dan itu bukan cuma berlaku sama YouTuber tersebut yang masih muda. Tapi buat, mungkin kita panggil aja teman-teman aja lah mungkin ya. Meskipun mereka udah lebih tua mungkin. Para senior politik di atas panggung. Kalian punya tanggung jawab edukasi ke masyarakat. Kalau lu orang cuma bisa saling serang, mendingan lu gak usah tampil deh. Iya kan, bener gak? Kalau, nah itu juga media juga sama sih. Di-cut aja aturan yang kayak begitu, ngapain ditontonin? Itu kan sama aja nunjukin ke publik bahwa, ya lu orang kalau mau beresin masalah lu berantem aja di bawah. Kan gak bagus, padahal tokoh politik itu kan salah satu, ini balik lagi ke politik nih. Itu kan kalian kan salah satu yang dianggap sebagai public figure yang
suka nggak suka, public figure itu bisa jadi tokoh politik, bisa jadi influencer, yang suka nggak suka punya follower, punya follower ya, yang pro ke kalian, yang kalian ngomong apa, mereka ikut, Betul. ya kan? Nah kalau lo orang nggak bisa kasih contoh, saya nggak usah sebut nama deh, kita karena ini balik lagi tanggung jawab kita bersama, ya kan? Kan ada waktunya bercanda lah, kadang-kadang Iya. lu gue, kadang mungkin kita mengkritik, tapi kritik pun ada caranya, ya kan? Saya sempat berpikir dulu ya, waktu saya kenal buku Dale Carnegie pertama kali, Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain, saya sampai berpikir, ini para tokoh politik nggak pernah baca buku itu apa ya? Oke. Ya maksudnya, saya membayangkan ya mungkin terlalu idealis mungkin ya, mungkin ideologi masih terlalu tinggi gitu ya. Ini kayaknya buku ini sangat diperlukan. Ini sih jadi promo buku itu gitu ya. Ya, minta royalti antar gitu ya. Ya maksudnya Iklanin. kalau kita seni berkomunikasi juga baik, ya kan? Bagaimana ya orang kan nggak ada sebenarnya pada prinsipnya orang nggak ada yang suka dikritik sebenarnya, Betul. ya kan? Ada semua ada seninya gitu loh, ya kan? Nah kalau itu kita bisa maju di situ, wah betapa hebatnya negara kita ini gitu loh, ya kan? Nah makanya ada episode kali ini, saya sih berharap ya kolom komentar bisa rame. Saya berharap ini bisa jadi viral, bukan demi jualannya Agent Property Indonesia, meskipun nanti kita akan jualan juga ujung-ujungnya, ya kan? Sekarang gini, kadang-kadang saya mikir Mel, orang tampil di media sosial, bikin konten, apa sih tujuannya? Ya, Apakah cuma buat eksis? banyak sih. Banyak. Sah-sah aja. Sah-sah aja, Cari sah-sah aja. endorse, Betul. ya kan? Sah-sah aja teman-teman. Cari link. Cari link, cari network, Betul. ya kan? Butuh publikasi, butuh diaktualisasi dan sebagainya. Dan menurut saya itu sah-sah saja, Betul. ya kan? Nah, yang terpenting adalah ada faedahnya. Iya benar. Kita Iya. dapetin hal positif dari sosial media yang kita follow. Betul. Jadi kalau misalkan kita bikin konten kemudian itu dagingnya ada, lalu ujungnya ada promosi, sah-sah aja. Nggak apa-apa. Sah-sah. Toh isi dari promosi itu juga mungkin ada faedahnya juga, ya kan? Nah, cuman balik lagi ke topik kita tentang Indonesia 2025 ini, mudah-mudahan teman-teman bisa kasih komentar banyak supaya kita bisa rame gitu ya. Maksudnya gini, terutama ini benar-benar kalau saya pribadi nggak tahu nanti Amel juga boleh komentar ya dan teman-teman gitu ya. Seberapa peduli teman-teman sama Indonesia, sama negara kita ini, terutama di tahun 2025 ini, apa pendapatnya dan bagaimana kita bisa mengubah itu supaya saya sih berharap Mel ya, teman-teman ya. Kalau bisa kejadian di 2025 ini selesai di 2025, nggak ada lagi di 2026 dan seterusnya. Yuk kita belajar dari pengalaman ini dan apa pelajaran itu dan kedepannya harus bagaimana. Ya tapi itu nanti ada segmennya lagi ntar kita kesana. Tapi kira-kira menurut Amel ada nggak yang mau dibahas lagi tentang, oh masih ada, Agustus. Oke. Kan tadi kan kita bicarain tentang kabur dulu aja, lalu Indonesia gelap ya kan. Sampai akhirnya muaranya di Agustus 2025. Ada apa kira-kira Agustus 2025? Agustus 2025 itu yang berita yang mana ya? Saya lupa. Akhir Agustus 2025, demo besar. Kebijakan pemerintah yang soal berapa puluh juta untuk hunian? Yang itu Ya, masih ingat gak sih? Yang Ya lagi pokoknya kan awal mula chaos banget. ada demo-demo besar lah di Indonesia ya kan. Dan hebatnya Indonesia sebagai gerakan awal menuju demo global yang kok bisa begitu, kok bisa efek domino begitu Iya, ya kan. iya. Itu sebenarnya kisah yang menarik juga kalau kita mau bahas, tapi supaya nggak melenceng lah ya, kita fokus di Indonesianya. Sampai akhirnya kalau saya ngeliatnya gini Mel, teman-teman ya. Serangkaian peristiwa di 2025 menurut analisa saya pribadi itu semuanya benar-benar kayak udah efek domino yang terjadi. Karena keteledoran kita bersama, karena kita gagal menjaga tanggung jawab kita bersama di ruang publik. Ya kan? Dan sekali lagi ini bukan soal isu politik aja, bukan cuma soal kebijakan pemerintah. Saya juga dukung kalau pemerintah jauh lebih baik, kita kerja lebih enak, cari uang lebih gampang, ya kan? Tapi ada banyak rangkaian peristiwa yang menurut saya ini bertabrakan, bergesekan sehingga menjadi suatu kultimasi akhir di Agustus tersebut, demo. Oke. Dan saya nggak bicara soal demonya nggak bagus atau apa, enggak. Cuman itu kan bagian dari rangkaian peristiwa yang akhirnya kita ada di titik di mana semuanya mengenang kembali peristiwa masa lalu. Ya kan? Dimana kita sempat demo hebat, krisis moneter dahsyat luar biasa, dan tentunya kita nggak pengen itu terjadi lagi. Bukan nggak pengen ada demo lagi, bukan salah demonya juga, kita lagi nggak ngomongin ke sana. Tapi
kita mau belajar saat itu kalau saya ngelihatnya ngeri-ngeri juga kan ya. Ini demo ini sampai kapan? Bener. Saya ingat banget lagi mau touring motor lagi waktu itu nggak jadi gara-gara demo gitu kan. Gara-gara demo, Iya bener. maksudnya nggak tahu kalau Amel ngelihatnya pada saat demo itu ya kan itu kan demo nggak cuma 1 hari tuh Enggak. berurutan kan. Ser banget gak bisa Nah keluar kemana-mana. yang ada di pikirannya Amel saat itu dan mungkin juga teman-teman atau teman-temannya Amel mungkin udah lagi ngobrol nih ya kan ini kita mau gimana. Saya pengen denger apa sih yang dirasakan saat itu, apa yang dibayangin dan ngelihat ke depan itu kayak gimana di negara kita. Kira-kira Amel gimana? Waktu awal-awal banget demo viral itu kan pertama langsung anak-anak Gen Z teman-teman aku tuh bilang ini tuh sebenarnya masalah satu ini jadi berkepanjangan kan, timbul masalah lain konflik baru justru itu yang bikin pecah kan. Akhirnya masalah satu ini jadi beranak gitu loh Pak. Jadi makin parah. Yang aku lihat kalau dari sisi aku tuh waduh gimana nih, apa mau kejadian krisis moneter akan terulang lagi. Wah berpikirnya udah panjang. Kemana-mana. Ini berapa lama ya kalau misalnya ini terjadi, gue gak bisa kerja nih kalau kayak gini nih. Semua kehambat gitu kan. Apa ngaruh nih nanti ke semua PHK segala macam. Karena kan pas demo itu kan gimana sih Pak, jalanan semua ketutup. Berfasilitas hancur kan. Sorry itu saya maksudnya ada beberapa oknum mungkin yang ngancurin fasilitas. Contohnya ya Transjakarta ataupun halte busnya itu. Terus juga ada yang mengakibatkan kayak gini, akhirnya teman aku tuh nggak bisa ke kantor, WFH segala macam karena kejadiannya nggak kondusif. Jadi kan kadang situasi itu tuh yang ngebuat kita tuh jadi mikir, aduh ini berdampak kemana-mana nih, ntar kerjaan gue keganggu gak sih, kena PHK gak sih, ekonomi bermasalah gak sih, terus ini bakal apa ya istilahnya, semua balik lagi sih ke ekonomi sih Pak takutnya, kalau aku pribadi kayak yang krisis banget gak nih, lebih dari COVID gak nih, akan kacau gak nih, jadi gitu loh Pak, lebih takutnya kayak gitu. Mikirnya ya tetap kecuan sih awalnya, dan ya ke daerah-daerah rumah sih, takutnya kena ke daerah aku, tempat tinggalnya habis semua atau apa, itu kan kekhawatiran pribadi ya, kalau aku ngelihatnya dari pribadi aku ya. Saya ada pertanyaan buat Amel dan juga buat teman-teman. Demo tersebut, opini teman-teman, lebih condong organik atau by design? Duh. Ini Bapak ngelimpahin ke aku. Kita bebas beropini. Kita nggak ada di kubu politik manapun, jadi kita bebas beropini sebagai warga negara Indonesia. Dan ini adalah ruang yang produktif ya. Menurut saya kita boleh dong menyampaikan ya kan. Kalau misalkan teman-teman bilang organik, yaudah kenapa? By design, kenapa? Kalau yang aku lihat, awal permasalahannya itu kan gara-gara ada salah satu politikus yang memang menyuarakan pendapat yang katanya dia dapat uang tunjangan segini per bulan. Nah muncullah pro kontra di publik. Loh kok segitu? Loh kok kayak gini? Dan memang pada saat itu tokoh tersebut menyuarakannya kurang tepat soal perhitungannya. Jadi publik tuh kayak, Pak mohon maaf gak segitu loh nominalnya gitu loh. Nah yang menurut aku itu awal mulanya ya. Yang mungkin yang aku pikir mungkin secara organik nih terjadi gara-gara tokoh publik yang emang menyuarakan pendapat itu. Akhirnya terjadi pro kontra gitu. Ya dari situ kan mungkin permasalahan itu yang terjadi secara bertambah ya Pak. Jadi tambah lagi, rame lagi, ntar ada lagi masalah baru yang di luar dugaan gitu justru. Gara-gara satu masalah itu. Teman-temannya Amel ada yang beda pendapat gak? Apa kebanyakan ngelihatnya itu organik? Atau ada yang mikirin juga, mungkin ada yang sempat berkomentar, nih kayaknya teori konspirasi lagi ya kan? Nih kayaknya ada desainnya nih. Kalau aku sih ngeliatnya organik ya Pak, kalau aku ya. Tapi teman-teman aku kurang tahu deh, dia gimana ngeliatnya. Cuman lebih ke emang nyudutin yang satu tokoh itu sih. Gara-gara itu awal mulanya. Kalau saya pribadi beropini, ini jawabannya sebenarnya hybrid. Saya percaya ada sisi organiknya, tapi ada sisi by design-nya. Nah, saya mau bahas dari sisi by design-nya, karena kalau organik kan kita udah banyak yang bahas, ya kan. Saya nggak bilang hybrid karena saya sedang berdiplomasi supaya cari aman ya, enggak. Saya percaya demonstrasi itu organiknya tuh banyak sekali, ya kan. Memang kepedulian yang akhirnya melahirkan demonstrasi gitu, seperti kayak di Pati dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau saya coba
ngurutin kejadian dari awal tahun 2025 yang tadi kita udah bahas banyak, tidak lepas dari campur tangan by design. Ada pihak-pihak yang kayaknya memang kepengen negara kita ini chaos. Itu. Jadi bukan demonya itu sendiri, ya kan? Tapi ini ambil contoh ya. Balik lagi kalau kita bicara tentang penggunaan ruang publik. Ini karena isunya udah lewat, kita bahas juga enak ya, nggak ada masalah ya. Kemarin salah satu yang dibahas paling kental itu kan DPR, Yes. joget-joget kan. Mm-mm. Nah, lalu kontennya viral kan, ya kan. Dalam konten yang viral itu sebenarnya pesan yang mau disampaikan apa? Tuh lihat, lu lihat, ada anggota DPR yang joget-joget di hadapan rakyat, ya kan, yang nggak pantas banget tuh, ya kan. Nah, karena ini sudah selesai, kita bahas juga enak nih. Saya pribadi saat itu ngelihatnya adalah, saya langsung bertanya. Pertama, ini dalam kejadian apa mereka joget-joget? Iya lagi. Aku selalu kayak gitu. Di menit keberapa? Hmm. Asal muasalnya kayak gimana? Mereka sebenarnya joget karena apa? Tujuan apa? Betul. Ya kan? Di dalam framing itu nggak tersampaikan. Cuman tersampaikannya adalah joget-joget nggak jelas, seolah-olah joget-joget di atas penderitaan rakyat. Betul. Aku sempat kepikiran kayak gitu Pak, jujur. Ya kan? Saya nggak lagi bela orang anggota DPR-nya. DPR juga banyak yang salah, harus dikoreksi, saya setuju. Gitu. Tapi suatu tindakan yang melakukan framing, yang mengakibatkan dampak horizontal di sosial masyarakat kita, saya nggak setuju. Soal video yang viral itu Betul. aku pertama ngeliat, enggak nih, ini yang digoreng yang mana dulu nih, mentang-mentang lagi rame DPR. Jadi seolah-olah ada video yang Bapak bilang lagi joget-joget tadi, digoreng dengan caption yang, lihat nih, bisa-bisanya Dewan Perwakilan Rakyat joget-joget di atas penderitaan rakyat yang gajinya cuma segini. Betul, Tuh, langsung digoreng. betul, Yang betul. gajinya cuma segini sedangkan dia segini gitu. Betul. Kayak, entah dulu ini momen yang mana? Aku juga sempat Betul, mikir kayak gitu. betul. Bukan aku ngebela ya guys ya. Betul. Cuman jadi makin panas. Ya, justru itu. Makanya balik lagi. Akhirnya, saya tadi memberikan opini ya, bahwa meletusnya demo Agustus itu tidak sepenuhnya organik. Oke. Hybrid. Ada bagian yang organik, tetapi kalau dilihat dari urutan awal 2025 bla 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 bla, pokoknya panjang lah, ya kan? Ada by design-nya juga, gitu. Atau bisa juga kebetulan, nggak tahu juga, ya kan? Cuman balik lagi, kalau kita mau mengkoreksi nih, ya kan? Bagaimana cara yang tepat untuk memperbaiki negara ini misalkan? Mungkin bahasan itu terlalu berat mungkin ya di episode kita yang cuman beropini ini gitu ya. Cuman pasti nanti saya udah baca komentar juga, ada yang memang ngomongnya gini, kalau kita nggak kayak gitu nggak berubah tuh. Ya oke, kadang-kadang memang kita perlu sedikit keras, ya kan? Tapi tetap saya meyakini ada banyak cara lain, ya kan? Kita tetap bisa demo tanpa perlu bikin framing yang kayak begitu kok. Tetap bisa demo dengan secara elegan kok. Ya kan? Dan masih banyak cara yang kita bisa pikirkan agar suatu demo itu jangan sampai nanti ada demo lain yang nunggangin. Kalau perlu di absen dan sebagainya. Cari cara. Kita bisa, banyak S1, S2 kan. Banyak mahasiswa yang katanya pintar kan. Oke. Saya nggak pernah demo turun ke jalan. Tapi kalau memang kita sudah waktunya untuk berani bersuara, kita bisa bikin konten yang mengedukasi. Betul. Saya berharap dan mudah-mudahan, saya memang belum nonton, mungkin sudah ada, saya nggak tahu juga, karena kan nggak mungkin juga kita lihat semua konten gitu ya. Mungkin teman-teman mahasiswa boleh juga bikin konten supaya mengedukasi pemerintah menjadi suara yang berpikir kritis, ya kan? Ada banyak cara juga kan sebenarnya untuk ngebangun negara ini gitu loh, Betul. untuk bangun Indonesia ini kan. Nah kira-kira seperti itu gitu. Karena lebih gampang kan kalau konten apalagi lagi rame, terus ya dengan nge-share di sosial media itu lebih ke blow up untuk ngebahas suatu hal yang lagi rame kan. Betul, betul. Dan sebenarnya harapan saya sih sebenarnya ke media juga gitu ya. Kalau memang ada isu yang nggak produktif, meskipun itu secara algoritma bakalan rame, kita punya tanggung jawab nggak sih untuk ya udahlah ya. Emang nggak ada berita lain gitu yang bisa lebih produktif ya kan. Nah, tapi sekarang kita harus masuk ke segmen keduanya nih. Oh, segmen satunya lama banget ya. Segmen keduanya gini, Mel, kita mau bahas setelah Agustus. Nah, sekarang kita mau bahas yang happy-happy nih. Setelah Ada apa badai. setelah Agustus?
Ya kan? Meskipun nanti teman-teman mungkin akan ngomong kalau kita nggak demo nggak bakalan ada pasca Agustus. Mungkin ya saya setuju juga bisa jadi seperti itu. Tapi ada banyak hal yang kalau kita mau sama-sama evaluasi sama-sama koreksi, kita bisa kok lebih baik sebenarnya. Tanpa harus begitu. Mungkin ada cara lain gitu loh, ya kan? Ya kecuali kalau memang harus satu-satunya cara, tapi saya yakin banyak yang bisa dikoreksi. Nah, akhirnya kita mulai merasakan angin perubahan setelah 8 bulan kesengsaraan kita di Indonesia ini. Ya kan? Kesengsaraan, oke. Akhirnya mulai ada reshuffle segala macam. Dan akhirnya angin optimisme itu mulai bergerak. Nah, inilah seru-serunya nih, kita mau bahas. Oke. Kalau Amel ngelihatnya sebagai Gen Z, apa yang setelah apa ya istilahnya? Setelah Agustus, ya kan? Ketika kabinet mulai reshuffle, ketika mulai lahir orang-orang baru di kabinet, ya kan? Mulai berasa gak sih perubahannya? Ini sebenarnya berasa perubahannya itu pertama yang kita sempat bahas kemarin di podcast itu loh Iya. Pak, tentang Bapak Menteri Purbaya Iya, yang sebenarnya awalnya itu kan ada pro kontra juga kan. Wah, menteri kesayangan Iya, awal-awal nih. dia ini naik langsung Iya, kontroversi tuh. Iya, langsung pro kontra. Disuruh turun. Itu banyak banget tuh di berita-berita di TV kan. Iya. Awalnya tuh nggak mudah menggantikan Ibu Betul. Sri Mulyani yang memang udah lama banget menjabat gitu, terus digantiin sama Bapak Purbaya. Wah, banyak yang nyerang juga tuh. Aku sempat Iya. ngikutin sedikit, nggak terlalu banyak ya, cuman aku ngikutin sedikit. Terus tapi lama-lama dengan adanya kebijakan Bapak Menteri Purbaya ini, setelah dia soal dana, mengguyurkan dana tersebut, Iya. wah langsung banyak dukungan tuh Pak. Oh iya nih bisa gini, bisa ngebantu masyarakat luas segala macam. Dengan adanya Bapak Menteri Purbaya langsung diagung-agungan tuh. Nah media, teman-teman media nih, sekali ada kebijakan itu turun, langsung digoreng juga, untungnya ke hal yang positif. Langsung banyak tuh berita Bapak Menteri Purbaya kayak gini. Bahkan ada lucunya, pas lagi diwawancara itu, ada situasi pokoknya hal kecil, hal sepele gitu kan, yang emang mau lagi wawancara, tindakan lucu Bapak Menteri yang akhirnya malah viral. Oh ternyata Bapak Menteri tuh lucu juga ya, orangnya nggak terlalu serius ya. Bahkan berita kecil kayak gitu aja digoreng, yang mungkin bisa ngebuat masyarakat tuh jadi seneng sama Bapak Menteri yang awalnya, wah ini siapa nih mengganti Ibu Sri Mulyani misalnya gitu. Ya itu sih ya mungkin yang bikin agak sedikit bisa bernafasnya itu kali ya. Oke. Kalau Dari saya melihatnya gini, Pak Purbaya ini memang satu sosok yang memberikan, kita udah sebutnya dengan Purbaya efek ya. Tapi lepas dari kan gini, banyak konten yang ngebahas dari sisi kebijakan, Oke. secara pro maupun pro maupun kontra. Pasti ada aja yang nggak setuju dong. Udah banyak juga yang bikin, wah ngalirin 200T, nggak bener tuh, bla 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 lah, ya kan. Yang pro juga banyak, ya kan. Tapi biasanya kan terkait kebijakan. Nah, saya merasakan dan saya melihat ada elemen lain yang muncul sejak adanya Pak Purbaya di luar kebijakannya. Apa kira-kira? Apa ya? Aura optimismenya dia. Oke, yes. Dan ini menarik. Ini justru saya mau bahas di episode ini, Mel. Gini, angin perubahan terjadi bukan hanya bicara tentang kebijakannya dan eksekusi kebijakannya, tetapi juga bicara tentang bagaimana ketika dia ada di atas panggung, ketika media sedang nyorot dia bisa menularkan optimisme itu Oke. lewat public speakingnya dia. Yang Ya. katanya cowboy lah dan sebagainya, ya kan? Yang meskipun di awal kontroversi ya, bisa nggak nih? Iya, iya. Ya kan? Tapi ternyata bisa. Dan saya pribadi belajar, iya ya, ini nih yang kita cari nih. Semangat optimisme ini yang menular. Menular nggak kira-kira? Menular. Karena kelihatan dari komentarnya, dari netizen apa segala macam. Dan kabar baiknya, media jadi punya suatu sumber berita baru ya, yang jauh lebih menarik, yang jauh lebih berbobot ketimbang yang 8 bulan awal. Ya benar. Panas semua tuh. Iya, maksudnya itu bikin kita tuh jadi punya semangat baru, jadi punya harapan baru, ya kan? Dan ternyata ekonomi bergerak karena itu tadi, optimisme atau pesimisme. Oke. Yang di 8 bulan pertama kita lihat instabilitas negara kita itu
berada dalam suatu tantangan instabilitas. Dan instabilitas itu berpengaruh pada ekonomi, berpengaruh kepada bagaimana investor asing melihat ke Indonesia dan sebagainya, ya kan? Bagaimana, mau buka usaha nggak ya? Mau buka PT nggak ya? Indonesia kayak begini, ada masa depannya Iya, nggak ya? Nah, ketika optimisme itu mengalir, enak nggak? energinya juga dapat ya guys, kita sebagai warga ya guys ya. Kita mau bahas di situ nih sekarang nih. Maksudnya gimana teman-teman melihat itu? Kebutuhan pentingnya optimisme di dalam membangun sosial bermasyarakat kita di ruang publik terutama. Oke. Penting gak sih? Kan di awal kita bahas tuh panjang kali lebar tuh. Kabur dulu aja, semangat pesimis. Indonesia gelap, Indonesia cemas. Iya, kita memang punya PR. Tapi pertanyaannya, PR-nya kita ini mau terus-menerus disuarakan secara negatif, Betul. secara pesimis. Efeknya apa? Ya. Udah kita rasakan 8 bulan. Dan ketika angin perubahan terjadi, optimis, efeknya apa? Saya sih lebih seneng yang setelah bulan 8 ya. Pasti. Indeks naik. Iya dong. Coba para trader. Wah, happy. Ya kan? Awal-awal tadinya kan indeks turun tuh, jebret. Ya kan? Wah, semua madesu deh nih kita. Gitu. Nah, itu yang sebenarnya kita mau sama-sama belajar ngelihat ternyata lebih enak ya tinggal di dunia yang optimis. Nah, mungkin kalau Amel gimana? Berarti di sini rasa optimisme itu sepengaruh itu ya Pak. Dalam artian gini, mungkin ada pernyataan Pak Purbaya yang bilang ekonomi itu akan bergerak ketika warganya atau masyarakatnya itu memang punya rasa optimis. Kalau misalnya dia nggak optimis atau dia udah pesimis istilahnya gitu, ya ekonomi juga akan ngikut istilahnya gitu. Iya. Pak Menteri Purbaya sempat membuat pernyataan kayak gitu. Tapi itu bukan cuma Iya. pernyataan loh. Sekarang kita bayangin kita ada di suatu ruangan yang terdiri dari 100 orang, di mana 90 orang ngomongin hal yang negatif. Gimana? Auranya gimana? Suasananya gimana? Gak enak. Nah, ketika 90 orang itu rubah haluan, optimis, apa yang berubah? Apa yang terjadi? Vibes-nya juga beda. Ekonomi, kita punya usaha, bisnis, pekerjaan, semua dipengaruhi sebenarnya dari unsur yang gak kelihatan itu. Ya. Nah, makanya kita mau bungkus terakhir, ya kan? Ya, makanya teman-teman mudah-mudahan teman-teman yang nonton mau ikutan berkomentar, memberikan opini. Kita mau lihat sebenarnya mana sih opini yang lebih besar di negara ini? Apa memang mereka yang yang mendengung-dengungkan terus tuh di 8 bulan itu Indonesia bakal gelap, cemas, segala macam. Iya, kita punya PR. Kita punya tantangan. Tapi cara kita berkomunikasi di ruang publik itu ikut membangun atau menghancurkan negara ini. Kemarin di tanggal 4 November ya kalau nggak salah. Yang Bapak Prabowo Ya. mulai membangun stasiun Tanah Abang baru. Ya, yang peresmian atau apa ya? ya. Stasiun Tanah Abang ya. Iya. Ada statement yang saya suka sih. Apa tuh Pak? Dia kurang lebih dia ngomongnya gini. Kan WUS ini jadi isu baru. Oke, WUS nih. Utangnya segala macam. Oke. Ya kan? Naik, WUS gitu ya. Rame lah pokoknya. Kritik, negatif, segala macam. Salah nih. Wah, ini pasti korupsi. Banyak Gitu-gitu banget loh, dana yang ya kan? keluar nih. Seret, KPK maju. Gitu ya. Pokoknya auranya negatif. Dan cari kambing hitam. Dan lepas memang ada yang salah atau enggak, itu urusan nanti. Itu urusan pengadilan. Itu urusannya KPK dan segala macam. Saya nggak mau bahas itu. Karena sudah ada yang ahlinya di sana. Tapi yang mau saya soroti di sini adalah si RI1 ini, Pak Prabowo ini, itu tanggung jawab saya. Wish. Menurut saya itu keren. Itu keren. Powerful sekali, aku merinding. Itu keren. Yes. Gini. Lepas ada yang salah atau enggak, itu hal yang berbeda. Tapi saya ngelihat RI1 menunjukkan saat ini saya ada di posisi kepemimpinan. Hari ini saya presidennya. Pak Prabowo ngomong gitu kan kira-kira kan. Dan karena saya presidennya, tanggung jawab ada di pundak saya. Itu keren. Applause sih. Kalau jujur ya, yang keluar dari kalimat RI1 Bapak Prabowo itu, dampaknya ke aku nih, sebagai yang dengar ya, itu ngebuat aku ngerasa, wow, oke, kita aman nih gitu. Kita akan membuat perubahan baru nih. Apa nih yang akan terjadi nih dengan Bapak
Prabowo yang seoptimis itu Iya, balik lagi iya, ya. iya, betul. Kan? Jadi kayak wow, oke. Gemanya nyambung dengan Purbaya yang optimis kan. Iya. Dan maksudnya gini, saya nggak lagi bicara politik di sesi sekarang nih ya, bahwa apakah memang itu perhitungannya salah di masa lalu atau apa, itu ada topiknya lagi lain. Tapi Pak Prabowo RI1 sedang menunjukkan gestur, sedang memproyeksikan yang namanya apa ya istilah sebagai pemimpin itu namanya mengambil alih tanggung jawab, bukan politik atau bukan energi negatif yang mencari kambing hitam. Kalaupun memang ada kambing hitamnya itu urusan nanti. Kan dia punya pilihan. Semua orang punya pilihan kan? Ketika di atas panggung, ya ini pasti ada yang salah nih. Harus diseret nih. Bisa aja dia ngomong kayak gitu. Iya. Itu kalimat negatif ya guys, yang gak enak banget didengarnya. Iya, artinya kan teman-teman kalaupun memang ada yang salah ya cari aja. Ya kan? Ketika kita mencari, ya kan? Ketika memang belum ketahuan siapa yang salah, nggak Ya perlu di blow udah. up, biarin aja. Itu ada urusannya gitu loh. Ya. Dan ini menarik sehingga saya merasa Indonesia masih punya harapan nih kalau ada Pak Purbaya, Pak Prabowo yang saat ini nggak tahu nanti karena orang bisa berubah, Yes. ya kan kita akan lihat konsistensinya seperti apa gitu ya. Tapi paling nggak, oh ternyata masih ada harapan nih. Kita masih punya cahaya emas di depan nih. Indonesia emas masih kelihatan ternyata nih, ya kan? Karena ada seseorang yang mau menunjukkan di ruang publik, saat ini saya yang menjabat, saya yang bertanggung jawab, dan saya optimis kita bisa keluar. Ya kan? Dan Indonesia tidak sekecil itu. Karena kalau sedikit kita ngomongin WUS gitu ya, nggak pernah di-spill ke ruang publik sedetail-detailnya, tapi kita udah langsung bicara tentang ini pasti ada yang salah. Nggak fair. Iya benar. Gak ada buktinya soalnya gitu ya, Ya istilahnya. maksudnya ketika kita bicara di ruang publik dan ketika kita mau menyampaikan suatu opini yang memang yang pada akhirnya melakukan penilaian gitu ya, nggak fair kalau kita nggak lengkap kasih data, Oke. ya kan? Maka dari itu kalau memang kita mau bicara tentang menilai sesuatu, ya kan, ya harus ada data lengkap dan better apalagi public figure lebih baik tidak perlu menilai di ruang publik. Biarlah publik yang menilai itu, data-datanya aja kasih ke kita. Kasih. Oh ini, ini dibangun begini, ya silakan teman-teman beropini sendiri. Ya kan? Karena balik lagi, public figure kalau sudah memberikan suatu penilaian, hati-hati. Iya. Itu poinnya. Yang balik lagi ya Pak ke pembahasan awal kita. Kalau kita punya power misalnya banyak yang ngikutin kita di sosial media, kita harus pintar-pintar cerna omongan kita, karena apa yang keluar dari mulut kita itu udah jadi senjata buat mereka yang ngikutin. Jadi kayak, oh iya menurut si A kayak gini, iya kayak gini, menurut si B kayak gini, iya kayak gini. Nah itu jangan ya guys ya, balik lagi ke diri kita, dalam artian kita harus ngelihat dari beberapa sudut pandang dan informasi juga, harus pintar-pintar nyaring, jangan mengiyakan. Jadi smart people ya. Teman-teman bangun Indonesia, tolong jadi smart people. Ya please lah, kalian S1 kan, S2, S3, apalagi S3 gitu kan. Oh itu udah baby boomers ya. Oh enggak, oke. Baik lagi nih Pak, yuk back to topic. Ya, Ini kita masuk ke segmen berapa ya? terakhir lah, kita terakhir nih. Oke, segmen ya kan? terakhir. Tuh sampai mana nih ya? Ya, jadi gini, sebenarnya sih ya, balik lagi teman-teman, merimain aja bahwa kita ini adalah edisi episode yang memang kita ingin kita semua beropini, berpendapat, ya kan? Oke. Karena apa? Karena dasarnya sebenarnya satu. Dasarnya adalah, kalau saya pribadi, dasarnya adalah kita nih tinggal di Indonesia. Kita nih warga negara Indonesia. Kita bekerja, kita bermain di sini, sekolah di sini. Tentunya kita punya harapan, ya kan? Dan wajar kalau kita berharap harapan-harapan positif ke depan itu kita bangun sama-sama. Karena kalau bukan kita yang bangun, siapa lagi? Iya, Ya kan? betul. Kalau bukan kita yang meng-counter, memberikan edukasi, siapa lagi? Ya kan? Dan tentunya bukan cuman konten yang kita bicara tentang opini, tapi kita bicara tentang langkah konkret. Ini di segmen terakhir kan? Yes. Langkah Langkah konkretnya konkretnya apa? apa? Oke. Oke. Ya kan? Ya tentunya teman-teman agent properti Indonesia, ya kan? Iya, iya. Juga ingin menyikapi, Betul. kami ingin menyikapi apa yang sudah dihembuskan oleh para politik yang ada di atas sana. Tapi yang positif ini, yang negatif kita buang aja, Iya. ya kan?
contoh dari Pak Purbaya, contoh dari Pak Prabowo yang memang menurut saya itu adalah aksi positif banget, ingin menunjukkan bahwa negara ini butuh aura positif, butuh semangat optimis. Kalau kita mau menuju Indonesia emas, optimisme yang dibangun, bukan ketakutan di dalam resiko. Resiko memang kita harus tahu. Tapi kalau kita ngomongin resiko mulu, Capek ya gimana gak kita sih? menuju ke Iya. depan, ya kan? Iya. Dan karena itu, entah kenapa secara kebetulan bisnis yang kita bangun, ya kan, juga memiliki landasan optimis yang sama. Betul. Kita membangun budaya-budaya positif di Agent Property Indonesia untuk teman-teman marketing. Kita bangun sistem karena Yes. kita melihat ke depan, karena kita paham. Saya kemarin baru nonton ada konten, saya lupa ya, kalau nggak salah Raymond Chin atau apa gitu ya, yang bahas tentang bagaimana sekarang industri bisnis di zaman sekarang itu semua serba cepat, semua fokus pada kecepatan, scale up, startup ya, speed up semua, ya kan, sehingga pada akhirnya tidak sama dengan bisnis di zaman dulu, yang mana memang kalau dulu tuh usaha tuh bisa konglomerat ya, puluhan tahun dia punya perusahaan, bahkan mungkin ada yang mencapai ratusan tahun, tapi makin ke sini dipertanyakan, mereka yang sudah masuk ke dalam bursa saham, yang sudah IPO, punya stabilitas sekuat apa? Apakah bisa diwariskan ke generasi-generasi penerus? Itu kan isinya tuh Raymond Chin tuh. Oke. Ya kan? Nah, saya nggak lihat artikel itu, tapi kita punya, ketika saya bahas itu, ya saya langsung sampaikan, ya sambil nonton gitu kan. Enggak, kita nggak kayak gitu. Kita ada kok. Di Prop Tugu Api, di Agent Property Indonesia, kita tidak fokus pada speed up. Kita tahu pentingnya nilai, fundamental. Disitulah kita berinvestasi. Karena disitulah investasi itu bertumbuh dan menemukan jalan capital gain-nya. Bukan karena digoreng atau karena kesepakatan konsensus. Iya kan? Tapi kita melihat masyarakat membutuhkan nilai. Bisnis membutuhkan nilai. Bagaimana sistem yang membangun nilai sehingga orang-orang di dalamnya, para agent propertinya, para marketingnya itu punya masa depan. Yes. Bisa mewariskan usahanya. Bahkan kalau diperlukan bisa menjual usahanya. Dan bagaimana orang-orang yang berinvestasi menemukan investasi yang bukan sekedar tumbuh karena gorengan, bukan karena kesepakatan konsensus, tapi karena memang punya nilai. Betul membutuhkan mitigasi risiko, betul membutuhkan due diligence. Karena masih banyak yang nggak ngerti, tapi kemudian mereka masuk karena memang mereka punya modal kapitalnya, ya kan? Lalu kemudian terjebak dan lalu kemudian bersuara dan kemudian terperangkap lagi di dalam ruang publik yang mungkin sebenarnya mereka ya sebenarnya mau mencari solusi, mau mencari pertolongan, Ya. tapi terjebak di dalam media-media yang hanya mencari sensasi. Ya kan? Nah, itu yang kita nggak mau dan itu yang kita lakukan, yang kita langkahkan ke depan ya, semangat optimisme, ya kan? Dengan langkah yang konkret, ya tentunya Agent Property Indonesia saat ini sedang bergerak ke arah sana. Yes. Mau tahu lebih lanjut? Geser video-videonya ya guys ya di YouTube Prop Tugu Api. Gimana teman-teman Bangun Indonesia? Apakah sudah terisi nih yang kekosongan-kekosongan? Oh iya, ilmunya sudah nambah. Jadi makanya kalau misalnya nonton sesuatu itu harus geser ke hal-hal yang membuat kita jadi lebih grow ya Pak ya. Jangan ya balik lagi sih sebenarnya. Tergantung kalian, cuman ya aku mau sharing aja. Oke, teman-teman sahabat Bangun Indonesia, dimanapun kalian berada, intinya aku mau ngasih tahu sedikit, hati-hati dalam memainkan sosial media, hati-hati dalam menangkap berita, jangan main langsung ditelan gitu aja. Kita cari berbagai macam sisi gitu ya. Ini yang mana sih yang benar? Kita saring pelan-pelan, jangan langsung beropini atau membuat fakta di hari itu juga atau di detik itu juga ya guys ya, karena itu sangat-sangat bahaya. Oke, teman-teman, pokoknya sahabat Bangun Indonesia, jangan lupa subscribe, jangan lupa follow juga sosial media Prop Tugu Api, karena kita bukan cuman sekedar menginformasikan tentang properti aja, tapi kita akan mengedukasi teman-teman semua dari berita-berita yang memang lagi hangat di negeri kita ini. Betul Pak Frans? Terima Yes, kasih betul. Pak Frans juga sudah menyuarakan opininya tadi, dan ya pokoknya maaf ya kalau saya ada salah-salah kata. Takut di roasting. Ntar diserbu netizen lagi, saya dibuat lagi potongan-potongan klipnya disebar lagi gitu kan biar rame. Pokoknya jangan lupa terus nonton Bangun Indonesia. Kita akan upload, kalau perlu nyalain lonceng notifikasinya biar bisa langsung nonton. See you guys there, bye.